Cinema Channel, Piaga Barelur. Dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu ya. Yaps, karena banyak yang minta season 2 dari film kemarin. Jadi today Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekaman film yang berjudul Dolphin Tale rilisan tahun 2014. Masih dengan sutradara yang sama, Bapak Charles Martin Smith. Di season 2 kali ini, di film bercerita tentang misi pencarian pasangan baru untuk Winter ketika pasangan lamanya telah mati. Yowes, no basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Tepatnya beberapa tahun setelah Shaw dan Clay CS berhasil menyelamatkan Winter. Kini Taman Safari Clay yang bernama CMA atau Clearwater Marine Aquarium mengalami kemajuan yang cukup pesat. Clay bersama timnya bahkan membuka kelas untuk para sukarelawan yang ingin menekuni bidang safari. CMA yang sekarang juga tiap harinya selalu diramaikan oleh banyak pengunjung. Lihat tuh, Rufus atau burung pelatuk yang ada di season 1 juga masih ada loh di season 2. Selanjutnya kita diperlihatkan pertunjukan Winter dengan seorang wanita yang bernama Bethany. Dibantu Shaw serta Hazel, Winter dan Bethany dapat menampilkan pertunjukan dengan lancar. Namun setelah pertunjukan itu selesai, Winter berperilaku agak aneh, di mana mamalia betina itu serasa ingin menyampaikan sesuatu. Dan setelahnya dia berenang menuju ke kolam Panama. Masih ingat Panama, Lur? Yaps, Panama adalah mamalia yang usianya sudah lebih dari 40 tahun. Dia berada di kolam ini karena hewan tersebut memiliki penglihatan yang sangat tidak bagus dan tuli. Sore itu Shaw yang pulang ke rumah dipertemukan dengan Profesor Miguel Arroyo oleh ibunya. Beliau adalah dosen Kyle dan kehadirannya ke sini yaitu untuk memberikan beasiswa kepada Shaw agar dia bisa masuk ke Universitas Boston. Shaw yang belum bisa mengiyakan tawaran tersebut baginya melakukan aktivitas seperti biasa. Namun Shaw yang baru saja masuk ke CMA dibuat agak bingung ketika melihat para pengunjung berkerumun keluar. Ternyata Clay sengaja menutup tempat ini karena di hari tersebut Panama mati. Semua pegawai di sana tak terkecuali Shaw pun merasa sedih atas kematian Panama. Dan Winter juga pasti sedih ketika mengetahui sahabatnya telah mati. Shaw kemudian menemui Hazel yang sedang menangis. Di sana Hazel begitu merasa terpukul karena salah satu hewan kesayangannya mati. Malamnya Shaw dan Clay berbincang tentang apakah mungkin Winter mengetahui sesuatu pada Panama, tetapi tidak dengan mereka. Shaw di sana juga memberikan brosur invitation yang Profesor Miguel berikan kepada Clay. Dan menurut Clay ini adalah hal yang sangat luar biasa dan Shaw harus menerimanya. Namun bagi Shaw sendiri dia belum yakin apakah dirinya mampu meninggalkan Winter dalam waktu yang lama atau tidak. Nah, paginya Clay beserta para pemilik saham di CMA mulai membahas tentang perlakuan aneh Winter semenjak Panama tidak ada. Dan karena di USDA atau Kementerian Pertanian Amerika Serikat mengharuskan setiap lumba-lumba wajib dipasangkan dengan lumba-lumba lainnya dalam sebuah safari, akhirnya Clay CS mulai mencari lumba-lumba lain untuk menggantikan Panama. Target mereka adalah Mandy atau seekor lumba-lumba jantan yang belum lama ini telah mereka selamatkan. Di tepi kolam, Shaw dan Hazel yang melihat Rufus seperti ingin menunjukkan sesuatu, akhirnya mereka pun mengikuti kemana perginya burung pelikan tersebut. Dan ternyata Rufus menunjukkan bahwa di dermaga ada seekor kura-kura yang terjebak. Akhirnya dibantu Rufus, Shaw dan Hazel membawa kura-kura tersebut ke klinik untuk mendapatkan pertolongan pertama. Singkatnya, kini kura-kura itu diberi nama Mavis. Next, semenjak Panama tak ada, rupanya Winter sampai sekarang belum melakukan pertunjukan lagi.
Ya boro-boro melakukan pertunjukan, dia keluar dari persembunyiannya aja enggak, makan juga enggak mau. Akhirnya tim CMA yang bingung melihat perilaku Winter mengundang Dr. Kim. Nah, layaknya seperti Mbak Yani yang sedang PMS, Winter berontak saat merasa terusik. Dan Shaw yang terkena pukulan keras dari Winter langsung ditolong oleh Poppy. Malamnya Shaw didatangi ibunya. Di sana si ibu yang gak enak karena Profesor Aryo terus menunggu jawaban dari Shaw, akhirnya menanyakan hal itu kembali kepada anaknya. Namun rupanya Shaw belum memiliki jawaban yang mantap. Hey Clay. George. Di hari lain, Clay didatangi oleh Georgie, perwakilan dari Kementerian Pertanian Amerika Serikat atau USDA. Di sana, Georgie mulai mengecek semua kelayakan di CMA, baik dari hewan-hewannya, bangunannya, dan lain-lain. Menurut Georgie, Winter mengalami stres karena merasa terisolasi. Kemudian Clay menjawabi bahwa sebentar lagi mamalia betina itu akan mempunyai rekan baru yang bernama Mandy. Setelah seluruh tempat diperiksa, Georgia akan pulang menyampaikan beberapa pelanggaran yang ada di CMA. Contohnya perihal tembok yang mulai mengelupas, harus menguji ulang generator cadangan, dan pelanggaran terparahnya adalah mengenai Winter. Winter kini sedang tidak baik-baik saja karena selain mengalami stres, skoliosis atau lengkungan tulang di ekornya juga semakin parah. Georgie memberi PR kepada Clay dalam waktu 30 hari ini CMA harus mampu memberikan Winter seekor teman. Sementara Hazel kini terlihat sedang menemani Mavis di klinik. Tuh lihat, Rufus juga ikut menemani loh. Di hari itu juga Clay yang telah mengerti perkembangan baik Mandy mencoba memberitahu Shaw dan Hazel terlebih dahulu. Di sana Clay mengatakan bahwa Mandy kini kondisinya telah sehat kembali. Dari yang tadinya mengalami radang di lambung sekarang telah pulih. Masalah paru-parunya juga sudah kembali bagus dan lain-lain. Hanya saja mereka belum mengecek apakah Mandy bisa menangkap ikan sendiri atau tidak. Dan kalau ternyata Mandy bisa menangkap ikan sendiri, maka Clay akan melepaskannya ke laut. Nah, namun Shaw dan Hazel langsung tak setuju dengan keputusan yang Clay ambil. Menurut mereka, sebaiknya Clay memasangkan Mandy bersama Winter. Namun Clay menjawabi bahwa Mandy berhak untuk bebas. Malamnya, Clay yang merasa dilema akhirnya mencoba curhat kepada ayahnya. Di sana si ayah mengingatkan ulang apa moto CMA saat pertama kali didirikan, yaitu penyelamatan, rehab, rilis. Bahwasanya Clay membangun CMA bukan untuk menjaga hewan, tapi untuk menyembuhkan mereka dan membiarkan hewan-hewan yang telah sembuh itu pergi kembali ke ekosistem aslinya. Paginya Hazel yang masih kecewa dengan si ayah pergi menemui Lauren. Di sana Hazel curhat tentang sikap ayahnya yang sepertinya sekarang sudah tak mempedulikan Winter. Namun Lauren mencoba menengahi keadaan tersebut dengan mengatakan kepada Hazel mungkin ada benarnya perkataan Clay. Karena di dunia ini sebenarnya tak ada orang yang ingin berkebutuhan khusus. Dan setelah mereka selesai disembuhkan, siapapun itu makhluknya pasti ingin segera kembali ke tempat asalnya. Di sana Hazel pikirannya mulai terbuka dan sepertinya dia juga akan melakukan sesuatu yang Lauren perintahkan. Hazel kemudian pulang menemui ayahnya dan minta data tentang Mandy untuk kejelasan apakah hewan mamalia tersebut benar-benar telah sembuh atau belum. And setelah Hazel melihat, ternyata benar, Mandy telah sehat kembali. Keesokan harinya, Clay dibantu Hazel menurunkan beberapa ikan kecil sebagai uji coba. Akankah Mandy bisa memangsanya atau tidak? And you can see dengan cepat Mandy mengejar ikan yang Hazel turunkan. Dan tak butuh waktu lama juga, Mandy langsung melahap ikan tersebut. Dan akhirnya walaupun banyak pro kontra, keesokan harinya Clay dibantu para tim melepaskan Mandy ke laut lepas. Kali ini Hazel yang telah ikhlas mendapat tugas untuk memberi komando para tim lainnya dalam proses pelepasan Mandy.
Terlihat Kel dan dua temannya juga berada di atas kapal untuk mendeteksi kemana nanti perginya Mandy. Dan saat dirasa sudah tepat waktunya, Hazel pun mulai mengkomandoi agar timnya melepaskan Mandy. Kini akhirnya Mandy pun dapat berenang bebas di laut lepas kembali. Kemudian terlihat sekumpulan lumba-lumba lain berdatangan menyambut kedatangan Mandy. Sao yang baru kehilangan Mandy merasa bimbang di antara dua pilihan, apakah dia akan mengambil beasiswa ke Boston atau tidak. Hazel yang melihat temannya sedih pun mencoba mengundang Winter untuk menghiburnya, dan hewan yang telah lama tak dipegang oleh manusia sejak mengalami stres itu pun mulai mendekati Sao. Sao pelan-pelan memegang kepala Winter. Mengetahui yang memegang dirinya adalah Sao, Winter pun kemudian mengeluarkan suara khasnya. Dan setelah itu dia pun langsung mengajak Sao bermain. Hazel yang juga ada di sana ikut turun ke kolam dan bermain bersama dengan mereka. Tak lama Clay datang. Awalnya dia sempat tak suka melihat dua anak itu berada di kolam bersama Winter, karena bagi dirinya Winter pada dasarnya adalah hewan liar. Next, Clay lalu memberikan surat dari USDA yang isinya akan memindahkan Winter ke taman safari lain di Texas. Lalu Sao yang sedih pulangnya diberi kejutan oleh sang ibu. Ternyata si ibu ini membuat pesta perayaan karena menganggap Sao sebentar lagi akan kuliah di Boston. Terlihat Dr. Kim juga datang menemui Sao dan memberikannya sebuah jam antik. Di sana Sao sendiri masih merasa bimbang dengan apa yang akan dilakukannya ke depan. Sementara di tepi kolam terlihat Clay sedang merasa sedih dan seolah mengajak hewan kesayangannya yang akan dipindah itu bicara. Namun tak lama kemudian dirinya mendapati panggilan suara dari timnya yang berkata bahwa mereka akan mengirim seekor lumba-lumba betina yang baru saja mereka selamatkan. Clay pun segera menelpon seluruh tim lainnya yang sedang berada di pesta tak terkecuali Sao. Dan karena penasaran, orang-orang di sana pun seperti Lauren, Dr. Ken, dan yang lain ikut on the way ke CMA. Clay langsung mengatur posisi siapa saja yang akan mengangkat dolphin baru itu. Tak lama setelah mereka mendapat jobnya masing-masing, datang hewan yang telah dinanti-nantikan. Namun setelah mobil itu dibuka, ternyata ukuran lumba-lumba itu tak sebesar apa yang mereka ekspektasikan. Bayi dolphin itu pun langsung dibawa Clay ke tepi kolam. Setelah itu dia menaruhnya di alat pengangkat. Dibantu tim yang lain, Bobby pun mulai menurunkan bayi dolphin itu ke kolam. Dan akhirnya berkat kerjasama yang bagus, mereka pun dapat melakukan tugasnya dengan sangat lancar. Sementara di kolam satunya terlihat Winter menunjukkan rasa penasarannya ketika dia mendengar suara ringikan Hope. Alur maju 3 minggu kemudian, kini media mulai meliput kedatangan Hope di safari CMA. Host yang tampil di acara tersebut juga berharap bahwa Hope bisa memberi jawaban apakah dia the next penggantinya Panama atau bukan. Mavis, kura-kura yang sebulan lalu ditemukan terjebak di dermaga Boone, kini dia yang telah sembuh sedang dilepas kembali. Rufus sebagai sahabatnya juga terlihat ikut mendampingi Mavis yang sedang berenang ke tengah laut. Di hari itu, tim CMA sedang disibukkan dengan acara pengenalan Winter dengan Hope. Terlihat Sao juga sekarang sedang memberi bekal kepada sukarelawan yang ingin menekuni bidang safari. Dirasa semuanya telah siap dan para tamu juga telah datang, kini gerbang yang memisahkan kolam Winter dan Hope pun dibuka. Sao mengantar Winter untuk keluar dari kolamnya. Pelan-pelan Hope mendekati Winter. Awalnya mereka seperti saling berkenalan. Namun Bayani nggak tahu kenapa Hope tiba-tiba meringik serta lari-lari tak jelas.
Karena takut mereka akan bertengkar, akhirnya setelah Winter kembali ke kolamnya, gerbang itu pun langsung ditutup. Sorenya Clay bersama tim mulai mengevaluasi kejadian tadi. Menurut mereka, sepertinya Hope hanya kaget melihat Winter tak memiliki ekor. Dan tentu juga dengan cara berenangnya yang berbeda. Shaw mengusulkan bagaimana jika kita mencobanya kembali tetapi dengan keadaan Winter dipasangi ekor buatan. Dan hal itu pun disetujui oleh Clay. Okay. Besoknya Shaw yang diantar Kel dan ibunya merasa kaget ketika melihat banyak sekali pengunjung yang datang karena ingin menyaksikan proses penyatuan Winter dan Hope. Bahkan para wartawan juga saling berkerumunan untuk mewawancarai Shaw. Kedatangan Shaw tak lama disusul oleh Dr. Kane. Di sana dokter yang Bayani akui pintar tersebut membawa ekor baru untuk Winter yang tentunya lebih mirip sekali dengan ekor dolphin. Sementara di tepi kolam dan di luar banyak sekali pengunjung yang sedang melihat proses penyatuan Winter dan Hope. Terlihat Georgie tim USDA juga ada di sana. Dibantu Bobby, Shaw pun mulai memasangkan ekor buatan tersebut kepada Winter. Setelah ekor itu terpasang, Shaw pun mulai mengantarkan Winter keluar dari kolamnya. Pelan-pelan Winter masuk ke kolam Hope. Saat dirasa waktunya sudah tepat, Kate mulai memberi aba-aba kepada Hope untuk mendekati Winter. Semua petugas di sana, terutama Shaw, merasa tegang dan berpikir apakah dua lumba-lumba itu bisa disatukan atau tidak. Saat Hope menyentuh ekor Winter, awalnya lumba-lumba kecil itu merasa panik dan kembali berputar-putar. Karena takut akan terjadi apa-apa kepada mereka, akhirnya ayah Clay menyuruh petugas untuk menurunkan jaring. Namun Clay segera melarangnya karena dia melihat Hope diam-diam mendekati Winter kembali. Melihat Winter berenang dengan menaik turunkan ekornya, Hope pun tiba-tiba berubah sikap. Hope membunyikan suara khasnya. Dan pelan-pelan dua lumba-lumba itu pun saling mendekat dan berenang bersama. Hal ini membuktikan bahwa mereka menerima jika disatukan. Semua orang di sana pun merasa ikut senang melihatnya. Karena saking terharunya, Hazel sampai menangis. Setelah para pengunjung pergi, Shaw yang sebentar lagi akan ke Boston mengucapkan perpisahan kepada Winter. Shaw berjanji kepada Winter, hewan kesayangannya itu, bahwa dirinya pasti akan segera kembali. Alur maju beberapa hari kemudian, terlihat Shaw diantar Kel dan ibunya on the way ke Boston. Mobil mereka yang melewati safari CMA diteriaki oleh Hazel yang ternyata sudah menyiapkan beberapa kejutan untuk Shaw. Setelah diberi kejutan oleh Hazel, Shaw pun mulai melanjutkan perjalanannya kembali untuk ke Boston. Film ini ditutup dengan kata I will be missing you dari Hazel kepada Shaw. Dan film pun selesai. Di akhir film ini, karena ini dibuat berdasarkan kisah nyata, kalian dapat melihat sendiri bagaimana rekaman asli ketika Winter ditemukan. Saat Mavis si kura-kura di ronsen dan Hope yang dimasukkan ke dalam kolam, hingga pengunjung anak-anak yang berdatangan dari penjuru dunia karena merasa terinspirasi dengan Winter. Menurut kalian, next Bayani rekap film tentang apa nih lur? Tulis di kolom komentar ya. Yowes, Bayani tarban lagi, bye and see you!